Unsimar telah berproses untuk melakukan perbaikan ya Ibu ya. Ya, baik. Nah, nanti mungkin pertama kita akan pembimbingan untuk cara melakukan perbaikan, juga untuk nanti untuk mengoperasikan sistem SIDALI untuk proses perbaikan dari Unsimar. Mungkin untuk selanjutnya dari Pak Sugi kami persilakan Pak untuk proses BIMTEK ya Pak. Oke, baik. Mas Krisna, suara saya bisa terdengar tak? Terdengar Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari Unsimar. Kita bertemu lagi. Saya nggak tahu apakah pada saat kami ke sana teman-teman Unsimar ketemu kami apa enggak ya? Karena kayaknya saat itu pimpinannya berbeda ya. Ini hari ini sudah berbeda kayaknya gitu. Bu Ita, Paramita kayaknya pernah lihat pas kemarin juga ya. Ya, jadi iya Pak, di FKIP. Iya, yang dari UKSW Satya Wacana ya, kayak kalau nggak salah. Iya. Saya ingat itu dari situ. Ingat ini kayak gitu. Ada beberapa yang tidak ketemu ya dengan kami. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tadi saya mendengar dari teman-teman L2 Dikti, Unsimar sudah melakukan usaha perbaikan. Kira-kira teman-teman Unsimar pada bagian mana yang teman-teman Unsimar itu perlu mendapat penjelasan atau belum paham, gitu ya. Nah, kami minta dari teman-teman Unsimar untuk menyampaikan kira-kira pada poin mana yang tidak paham atau butuh penjelasan, gitu. Yang biasanya yang pertama terkait dengan verifikasi dan validasi data mahasiswa dan lulusan, itu Bapak Ibu perlu untuk menyusun hasil verifikasi ya, terutama terkait dengan rekam jejak akademik dari setiap mahasiswa yang dilaporkan ke Perdikti. Dengan demikian nanti akan ketahuan nih mana mahasiswa-mahasiswa yang dinyatakan mahasiswa fiktif atau mahasiswa bukan sebenarnya, atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika kelulusan. Nanti erat kaitannya dengan poin berikutnya yang terkait dengan pemeriksaan lulusan ya, penerbitan jasa atau kelulusan sebenarnya. Gitu. Dan berikutnya yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan ijazah atau kelulusan itu, jika memang tidak memenuhi tiga ya. Yang pertama adalah apakah mereka mengikuti pembelajaran sesuai ketentuan. Yang kedua, apakah mereka diluluskan memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga adalah apakah karya ilmiahnya bukan hasil J8. Kalau salah satu dari tadi ya, syarat tadi itu terpenuhi saja, maka wajib dibatalkan. Itu nggak ada kompromi apapun. Itu peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti itu negosiasi itu nggak bisa. Jadi itu kalau memang ditemukan itu ya silakan untuk dibatalkan. Nah, setelah dibatalkan, proses berikutnya ini yang kita bisa bantu, misalnya ya, itu tadi misalnya setelah itu apakah mereka kemudian mengulangi lagi beberapa mata kuliah yang belum selesai atau menyusun karya ilmiah baru dengan pembimbingan baru dan lain sebagainya, bagaimana itu teknisnya itu bisa kita bantu diatur gitu loh. Jadi tapi kalau membatalkan kelulusan kalau memang mereka tidak memenuhi ini ya memenuhi ketentuan ya itu wajib hukumnya nggak bisa ditolak, nggak bisa dinegokan kalau yang. Tapi setelah itu mau diapakan? Ini yang berkaitan dengan pembatalan pemeriksaan dan pembatalan ijazah yang tidak sesuai dengan. Nah, selebihnya yang terkait dengan pemberian sanksi kepada para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, itu juga kami nanti minta untuk diberikan penjelasan. Jadi dalam Bapak Ibu melaporkan ke kami untuk apa usaha perbaikannya itu bentuknya dalam bentuk matriks saja, kemudian nanti dari situ Bapak Ibu menyampaikan apa yang telah dikerjakan dan dilengkapi dengan buktinya bisa dalam bentuk soft file yang diupload di Google Drive, nanti linknya dilinkkan di situ, jadi URL-nya dilinkkan di dalam kolom bukti atau dalam narasi itu. Dan nanti ketika kami baca bisa kami klik, oh ini loh buktinya, ini
gitu. Nah, tapi sekali lagi pemberian sanksi dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan ketentuan ya, harus Bapak Ibu harus sesuai dengan pedoman yang ada di sana. Jadi nggak boleh sewenang-wenang juga, tidak boleh sama sekali Bapak Ibu sewenang-wenang untuk ini ya pemberian sanksi jamin itu harus sesuai dengan SOP. Berikutnya yang utama yang kami nanti mohon diperhatikan berkaitan dengan jual beli nilai yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan di level fakultas saat itu yang kami temukan ini perlu untuk mendapat perhatian serius, terutama tentang pengembalian sejumlah uang hasil jual beli nilai itu kepada mahasiswa dan tidak lanjutnya. Nilai-nilainya harus dibatalkan. Kalau memang itu terkait dengan kelulusan, ya berarti kelulusannya juga harus dibatalkan. Tapi uangnya harus, oknumnya harus mengembalikan uang itu kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi nggak boleh lagi ini yang kami minta untuk ditindaklanjuti secara serius ya, dengan jual beli nilai. Nah, kira-kira nanti itu dan kemudian yang di bagian bahwa Bapak Ibu perlu untuk memperbaiki memperbaiki beberapa temuan dalam berita acara di berapa itu ya, saya lupa berapa itu. Nah itu tiap-tiap item kalau butuh Bapak Ibu perlu penjelasan disampaikan, tapi kalau nggak butuh, misalnya nggak membutuhkan ini penjelasan ya sudah, itu berarti dibiarkan saja. Tapi kalau misalnya ada nilai-nilai yang tidak sesuai gitu, nah itu kemudian maka itu yang E12 ya, E12 itu. Nah, E12 itu. Nah, ini per itemnya kalau memang misalnya terkait dengan temuan apa gitu ya, nanti itu yang diberikan penjelasan atau tidak lanjutnya seperti apa. Ini yang kami butuhkan tidak lanjutnya Bapak Ibu di E12 itu tidak lanjutnya seperti apa. Kalau untuk surplus saya kira kemarin tidak ada persoalan signifikan ya. Surplus ya Mas Krisna ya. Iya Pak, aman Pak. Aman ya, ini yang ya. Contoh ini ya Pak, matrix tadi. Oh ya, ini contoh matriks untuk yang di dokumen yang diperlukan itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti buktinya itu bisa di-linkkan di sebelah kanan gitu. Jadi nanti kami akan melihat ini ya, matriks seperti ini. Apa yang Bapak Ibu lakukan, tuliskan saja, deskripsikan gitu. Maksudnya dideskripsikan di tidak lanjutnya itu. Gitu. Dan nanti linknya diberikan, daftar mahasiswanya diberikan, mana yang mahasiswa beneran, mahasiswa yang tidak beneran, mana yang mahasiswa yang layak lulus, mana yang tidak layak lulus, itu disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah, jadi poin utamanya E1 itu paling utama Bapak Ibu. Karena di situ nanti akan ketemu untuk E2, E3, E4 dan seterusnya. Karena berkaitan dengan pemeriksaan verifikasi pada mahasiswa itu. Kalau S1-nya selesai, semuanya selesai Bapak Ibu. Insya Allah selesai. Gitu. Tapi kalau S1-nya masih setengah sadar gitu ya, nanti berikutnya sulit nanti itu gitu. S1 yang paling utama. Kira-kira gitu Pak Krisna, mungkin kalau ada penjelasan tambahan dari Pak Cip dan Pak Fatu dan teman-teman. Ya, baik, terima kasih Pak Sugi. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Sucipto. Iya, perlu selamat pagi menjelang siang ini Bapak Ibu. Ya, ada yang perlu saya tambahkan. Yang pertama untuk deskripsi ya, deskripsi itu tolong untuk bisa disebutkan secara konkret, misalnya telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap mahasiswa aktif itu. Dari sekian yang terverifikasi, dari sekian yang dilakukan verifikasi, maka ditetapkanlah bahwa mahasiswa aktifnya sekian. Gitu. Angka-angka itu menjadi sangat perlu untuk membantu kami melakukan cross-check terhadap data-data yang lainnya. Termasuk juga misalnya dilakukan verifikasi terhadap lulusan itu. Dari sekian lulusan didapatkan hasil bahwa sekian misalnya yang harus dibatalkan kelulusannya, sekian kemudian yang harus yang tetap dianggap lulus itu.
Nah, setiap dari pilihan itu mengandung konsekuensi karena Bapak Ibu harus menyertakan bukti-buktinya. Gitu. Mahasiswa yang disebut sebagai aktif, yang kemudian memperoleh nilai-nilai itu juga harus dipertanggungjawabkan bahwa seseorang yang mendapatkan nilai A itu kan paling tidak dia harus mengikuti perkuliahan. Ya, maka bukti kehadiran dalam perkuliahan itu menjadi perlu dan itu perlu dilampirkan. Ya. Kemudian dihasilkanlah nilai itu. Jangan sampai kemudian berbeda antara catatan yang nilai yang diberikan oleh dosen dengan nilai yang kemudian dilaporkan. Untuk itulah Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan secara saling silang itu, sehingga mau dicek dari kanan atau dari kiri itu ketemunya tetap sama. Ya, jangan sampai karena banyak yang harus diverifikasi dan divalidasi itu kemudian menjadi sesuatu yang luput itu. Justru nanti akan menjadi persoalan yang berkelanjutan bagi Bapak Ibu. Jadi silahkan dipastikan, diceritakan itu. Nah, betul tadi yang dikatakan oleh Mas Ki bahwa begitu persoalan verifikasi dan validasi terhadap mahasiswa, kemudian lulusannya gitu kan. Di lulusan itu tadi perlu kami ingatkan ada yang berstatus sebagai mahasiswa peserta didik baru, ada yang secara khusus ini kan yang menjadi masalah itu adalah yang tergolong dalam mahasiswa RPL. Kemudian yang ketiga, juga masalah yang tidak kalah seriusnya adalah mereka yang berstatus awal sebagai pindahan. Gitu. Nah, di pindahan itu pun sebagaimana yang di RPL, jangan sampai kemudian mengulang yang kemarin itu. Jadi mata kuliah itu hanya kemudian nilai-nilai mata kuliah itu hanya bisa dibuktikan dengan undangan rapat di kecamatan itu misalnya ya yang seperti itu tolong untuk disisir dan dipertanggungjawabkan. Demikian pula di dalam melakukan konversi nilai ya, karena kita menemukan ada sejumlah konversi nilai yang dilakukan secara tidak benar, yang tidak sepadan itu, baik termasuk juga yang dinaikkan bobotnya itu. Nah, itu akan berujung pada kelayak berhakan setiap lulusan itu, apakah sesungguhnya ia masih pantas sebagai lulusan atau tidak. Konsekuensi berikutnya tentu saja apabila tidak memenuhi syarat untuk kelulusan itu, bahkan satu SKS pun kalau tidak memenuhi 144 ya seseorang itu pasti belum lulus gitu. Nah, yang seperti itu silakan untuk dituntaskan. Kemudian yang tidak kalah penting juga di bagian berikutnya nanti bisa dimasukkan di tabel kelompok kedua adalah melakukan perbaikan sesuai dengan poin-poin yang ada dalam berita acara. Tidak semua yang ada di berita acara itu mengandung konsekuensi untuk perbaikan. Kadang-kadang kan poin di berita acara itu hanya bersifat informatif yang tidak mengandung adanya temuan atau adanya pelanggaran. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan keterangan bahwa misalnya ini hanya deskripsi soal apa. Kalau misalnya yang dideskripsikan ini hanya ruangan dan ruangan itu sudah memenuhi syarat ya tentu saja tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Memang di berita acara kami itu hanya bersifat menceritakan atau mendeskripsikan. Kami tidak melakukan justifikasi apakah sesuatu itu melanggar atau tidak. Ya, jadi kita potret itu. Tapi begitu kita konfrontasikan dengan aturan itu berarti kemudian melanggar. Tentu saja Bapak Ibu sebagai penyelenggara perguruan tinggi juga sudah bisa menangkap bahwa ini yang melanggar
dari Pak Fatur ada yang ingin ditambahkan Pak? Saya cukup aja Mas, dari Cukup, ya. Pak Tugi sama Pak Cip sudah jelas. Kita mungkin mendengar aja progres yang sudah ada, seperti apa yang sudah dilakukan, lalu kira-kira ada kesulitan apa yang dihadapi di dalam proses perbaikan. Itu aja Mas. Ya, siap Pak Fatur. Baik. Ya, mungkin monggo dari Bapak Ibu dari Ucimar, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari proses perbaikan yang ini? Dan kami sudah membuat beberapa temuan yang ada di dalam berita acara. Beberapa temuan tersebut juga sudah kami sampaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Sugianto dan juga Bapak Sukodo. Jadi sudah ada beberapa yang sudah dibuka dan teruskan. Mungkin ada pertanyaan atau upload yang dari dan sekarang mungkin kalau tidak Pak Okta untuk menyampaikan atau yang menjadi pertanyaan Pak Okta bisa disampaikan di forum. Baik, terima kasih Bu. Ya, mungkin dari Pak Okta, apakah sudah berhasil untuk mengakses aplikasi Sidali ya Pak Okta? Ya, selamat siang Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya, kalau untuk sekali saya belum buka ini. Oke, boleh ini nggak Pak di share screen langsung aja untuk aplikasi aplikasi apa akun Master PDDT Bapak Okta. Oh, Ya. ini saya coba login untuk akun kredit ini belum masuk Pak. Oke. Ya. Mau dikawan kalau yang ada di komunikasi, jadi belum ada kredit. Ya. Oke, boleh coba di ini lagi Pak, nanti dicoba ya Pak. Oh, itu Penambahan role itu ya Pak ya. akun adminnya apa akun adminnya? Akun adminnya yang itu masih yang itu. Ya. Bisa masuk ya Pak ya. Oh, Yang itu. oh, Ternyata tidak benar, tapi itu belum ada ini baru itu tugas Iya. baru. Oh, baru ya? Mana? Coba Iya, iya, kita benar. disuruh cek software. izin Mas Rofi mungkin bisa bantu atau Mas Tio. Suruh Oke, Mas Dila, apa Mas ya, Dila? Mas Rofi, Mas Tio. Sama Tio ya. Itu untuk akun masternya Pak Oktaf yang mana ya Pak? Akunnya yang itu tadi atau gimana Pak? Yang tadi Pak, Akun yang tadi ya? ya, lalu kan memang dari operator lama sudah kasih akun, jadi waktu sudah terlibatkan kita kami langsung rubah passwordnya Pak semua. Oh sudah, sebenarnya sebelumnya sudah bisa diakses ya Pak ya? Sebelumnya sudah ada bisnis, cuman kami belum melakukan sinkronisasi terkait akun yang hanya sinkron data pengguna itu saja Pak. Oke, Pak Oktaf boleh ya Pak dikirimin emailnya di alamat emailnya di chat Pak.
deh Mas Tio ya. Bapak sambil di login lagi Pak, sign in lagi Pak. Iya Pak, saya cek login. Belum Pak, belum. Belum bisa ya. Ini Pak hanya terkait kredit itu saya Pak. Kalau untuk sistem kami bisa login pakai akun yang itu. Oke Pak. Sambil menunggu mungkin Pak Okta bisa saya kembali konfirmasi Pak, mohon maaf karena tadi saya berada di ruangan, sekarang sudah diizinkan untuk meninggalkan ruangan rapat. Saya hanya ingin mengkonfirmasi kembali ya Pak, berarti untuk S1, rekomendasi S1 ini verifikasi dan validasi data mahasiswa dan lulusan itu betul-betul ditelusuri per orangnya ya Pak ya, termasuk bukti perkuliahannya, presensi semua itu Pak ya. Iya Ibu. Ya Pak Sugi silakan Pak. Ya betul. Jadi untuk pemeriksaannya itu ya sampai itu ya. Tapi yang kelulusannya itu bisa diprioritaskan untuk 2021 sampai yang terakhir gitu. Untuk kelulusannya ya, tapi untuk mahasiswanya silakan semuanya jadi dicek. Semua yang terdata begitu ya Pak ya. Ya, Untuk ya. Baik. Caranya itu dari yang 5 tahun terakhir itu diprioritaskan. Tapi kalau sudah selesai baru berikutnya yang lain-lain gitu. Jadi biar nggak semua gitu. Jadi biar fokus ke yang terakhir. Baik Pak. Mohon dibuatkan ini juga ya biar Pak tabel kelengkapannya Pak. Saya mau Pak. Supaya nanti untuk pas saat ngecek jadi lebih mudah gitu. Baik Pak. Jadi misalnya contoh ini ya Pak, ini nama prodi angkatannya berapa, terus formulir ya bukti-bukti data dokumen ya seperti dasar 1 semester 2, 3 hasil verifikasinya apa, kesimpulannya apa, apakah dipertahankan atau dihapus gitu. Terus link untuk dokumen pendukung. Baik. Iya. Ya. Terima kasih Pak arahannya. Ya. Mungkin dari kelulusan termuda dulu kali ya Pak Sugi ya, mulainya ya Pak. Iya Pak. Ya, jadi makanya dari yang baru kemudian mundur-mundur gitu. Nah, jadi kalau itu sudah bisa yang baru itu sudah tertangani, berikutnya itu kan lebih gampang gitu ya. Kita akan lihat progresnya Pak. Jadi lihat progresnya gitu. Untuk penanganan dari verifikasi pada data masuk dan lulusan. Dari Mas Tio Mas, mau info ya Mas Tio? Ini ya kalau itu. Mungkin sambil menunggu juga mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi sudah ditegaskan ya kepada dari tim KPT tentang cara kita memverifikasi dan validasi data
mahasiswa dan juga data lulusan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pimpinan fakultas yang hadir di Zoom hari ini. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanya, atau jika mungkin ada pertanyaannya nanti mungkin bisa ditanyakan melalui LLDT gitu ya Bu Nova. Iya. Nanti LLDT bisa menanyakan ke kami gitu ya. Tapi Baik. mungkin mumpung ada Pak Suki, Pak Cip, Pak Pastor di sini, jika Bapak Ibu ada pertanyaan bisa Ya, saya juga mungkin mau menyampaikan sedikit Pak, berdasarkan kemarin pemeriksaan dari LLDT 16, itu kami juga sekaligus sudah mengkonfirmasi ada data yang ditemukan pada saat tim EKPT turun. Jadi jadi ada beberapa nama yang bersedia bisa ditunjukkan dokumen penyertanya. Jadi kami berencana akan memasukkan data tersebut di dalam usulan pengubahan data itu, Pak, sebagai bentuk perbaikan nanti. Ya, silakan. Misalkan seperti ya. Baik, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Oktav bisa dicoba lagi Pak. Ini kebetulan tadi saya juga nggak bisa masuk ke PDDikti, saat ini sih bisa nih saya Pak. Saya cek dulu, Pak. Belum bisa Pak. Mas Tio, Mas Rohim, sepertinya ada kendala di PDDikti ya Mas Rohim? Mas Tio? Iya, oke. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, kita biar tuntas gitu untuk sampai selesai untuk pengaplikasian. PDDikti yang role yang ditambahkan dari akun master PDDikti Bapak Ibu. Jadi nanti akun masternya PDDikti itu menambahkan role untuk ke akun yang ditunjuk untuk nanti menjadi akunnya di Sidali Bapak Ibu. Nah lalu nanti di situ ada langkah-langkah untuk melakukan perbaikannya Bapak Ibu. Jadi nanti perguruan tinggi klik terkait sanksinya, terus nanti upload dokumen perbaikan. Setelah upload dokumen perbaikan nanti mengajukan permohonan pencabutan sanksi kurang lebih begitulah Ibu. Tapi nanti mungkin jika ada kendala kalau dikomunikasikan ke LLDT ya Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa zoom lagi gitu untuk apa antara Kelembagaan sama Unsur dan LLDT aja gitu. Mungkin itu kali ya Bapak Ibu ya apa. Baik Pak, mungkin kita bisa zoom nanti, tapi kami mungkin akan menunjukkan ya Pak dokumen yang sudah kami siapkan untuk di-upload di Sidali. Kalau untuk jadi gini Bu, kalau sistem kami kan untuk perbaikan itu kami pleno ya Bu ya. Jadi nanti perbaikan dokumen perbaikannya sendiri dikirimkan dulu saja Bu ke kami, baik dari Sidali maupun misalnya dianggap bisa lebih cepat selesai tanpa menunggu Sidali juga bisa melalui LLDT, nanti LLDT mengirimkan ke kami untuk kita plenokan gitu ya Bu ya. Baik
Ibu ya, nanti kita coba lagi untuk bahan tol untuk PTB. Oke, boleh dicoba Pak Okta untuk ini Pak Fahim banyak belum bisa Mas Fahim kalau dari kampus, tapi dicoba lagi ya Mas Fahim ya. Iya, masih belum bisa mas. Masih belum bisa ya, tapi kemarin bisa ya Pak Okta ya. Sebelum kemarin bisa pak. Sebelum Oke. kenakan sanksi itu bisa dijangkau. Dua sanksi Belum dikenakan sanksi. ya mulai kenakan sanksi itu pak. Harus, oh iya ini sedangkan ya oh iya betul. Oh iya betul. Tapi oke. Berarti tambahan oleh nanti dari Mas Pusdatin ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nanti kami tambahkan. Kalau dari Mas Tio bisa nambahin sekarang nggak Mas Tio? Kalau Mas Fahim. Iya betul Mas, statusnya pembinaan Mas. Dari Mas Tio. Yang lagi dicoba ditambahkan Bapak Ibu. Akunnya yang mau ditambahin role PTB yang mana Pak Okta? Akun yang mana Pak? Mungkin bisa dikirimkan emailnya Pak, username-nya Pak Okta. Pak Okta? Iya pak ya. Ya, Baik, izin saja. Oh, ya, chat lagi. Nanti jika sudah kita infokan ke perguruan tinggi, jika kesulitan nanti bisa berkomunikasi dengan perguruan tinggi. Mungkin itu ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari Bapak Ibu? Ya, tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya Pak pertemuan hari ini ya. Ya, mungkin saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Bu Nopalita, teman-teman dari Pulsimar, teman-teman dari LLDT dan tim evaluator, ada Pak Sugi, Pak Tif, Pak Agus, serta teman-teman dari kementerian. Terima kasih banyak.